biasa. Saya tadi ketika menuju ke sini, saya kira tuh longgar, nggak taunya Bundaran tuh ditutup, muter saya. Nah jadi saya WA, setelah tak lihat jam 7.24, wah ini telat saya. Nah jadi panjenengan nunggu, mohon maaf nih. Nah, semoga kita ini ngajinya sampai jam 12. Gak apa-apa, bapak-bapaknya kan suruh. Jadi nanti ditanya, nanti sampai pulang, aku melekan, aku ngaji Pak. Nah, ini ibu-ibu kuat. Kalau saya ya ngikutin ya. Nah, jadi begitu. Kenalan dulu. Jadi kita alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kula panjenengan kita semuanya bisa silaturahim, berkumpul bersama-sama untuk ngaji. Nah, jadi milih, ternyata ada yang izin ke Bundaran nonton orkesnya Wali, nah, ada yang ngaji. Ini luar biasa, di dalam kehidupan itu selalu ada pilihan-pilihan berat. Nah, jadi dengan adanya barokah Asyura, kenapa disebut Asyura? Asyara itu 10, makanya pada hari ini adalah 10 suro. Oh, ini ganjarannya luar biasa, apalagi sponsornya Ustadz yang mengajak panjenengan mengondisikan iso ngaji bareng, ada ruangan yang sederhana tapi ini hikmat. Nah, kalau melihat aktivitas ya dalam setiap lingkungan kok ada yang ngajar ngaji, ada yang bersiar, itu menunjukkan bahwa ketentraman zahir dan batin itu Allah sediakan, tinggal kita tuh mau apa enggak kan itu ya. Salawat dan salam mugi kunjung ngerso dalem kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, segenap pengurus pengajian apa tadi namanya? Apa namanya di Darul Hikmah. Darul Hikmah. Darul itu kampung. Nah, rumah tempat, hikmah itu penuh dengan apa? Kebaikan, penuh dengan hikmah. Nah, panjenengan bersyukur kok malam ini masih urip gitu. Karena saya tadi jam 12 itu baru nalkin orang itu tak talkin. Saya nalkin tadi umurnya 80, nemui nggak sempat nemui bulan hari Asyura. Jadi kita masih ada kesempatan hidup, alhamdulillah. Masih punya suami, alhamdulillah. Gitu. Masih punya anak, alhamdulillah. Punya rumah, alhamdulillah. Belum lunas nggak apa-apa. Ya kita tahu ini kompleks sebanyak ini kita tuh pejuang semuanya, mulai dari kontraktor ngontrak berkali-kali, alhamdulillah iso punya rumah. Nah jadi iso ibadah, bisa mendidik anak, ini nikmatnya Gusti Allah yang diberikan kepada kita, iso sehat. Nah, ini ada kesempatan, ada ngaji yang bagaimana pembina ini yang luar biasa. Karena kalau sudah ngaji biasanya gelem sujud. Target kita apa sih kepada putra-putri kita? Apabila anak kita tuh mau sujud, mau sholat, sampai ku hebat koyo apa, sugih koyo apa, tapi ini gak sholat, wis ora kangge. Gusti Allah itu melihat sampai tuh melas. Ya Allah, udah aku ciptakan, sudah aku buat bagus, tapi kok gak gelem sholat, gak mau sholat. Ini campur ya. Nanti saya bahasa Inggris terus gak paham panjenengan. Nah, ya udah bahasa Inggris. You understand? Yes. Wow. Jadi kita campuran. Ya karena memang saya itu asli dari Nganjuk, Jawa Timur. Nah, dekat Kediri sana. Di sini sudah ya hampir 20 tahun lebih. Sudah punya anak 5, istri baru 1 ya. Nah, anaknya 5 Bu. Saya bikin anak itu pokoknya hidup ini punya anak, ini titipan Gusti Allah, dicetak untuk mendapatkan menjadi umat Kanjeng Nabi. Jadi kalau anaknya banyak itu barokah. Jadi panjenengan memperbanyak umat. Ini masih mukadimah, belum ngaji, kita kenalan dulu. Nama saya Mahmud ya. Jadi pendek, memang ilmunya juga sedikit, tapi karena kiai saya pesen
ada sedikit disampaikan. Namanya guru agama muda ini harus dari dia. Dakwanya sampai Rakumpit gitu. Panjenengan kalau mau ikut ke Bukit Suwaya, itu naik perahu 1 jam. Sampai, tapi luar biasa, tambah lemu dia, tambah lemu. Saya dulu di sana 4 tahun di Pager Rakumpit, ya, jadi sama juga bertugas, kemudian bertugas di Danau Tunde naik perahu. Sudah pernah ke Kubah Tunde ke makam? Belum pernah. Nah, sampai ajak nanti naik perahu ziarah ke Habib yang di Tanjung Pinang, itu naik perahu, ada monyetnya banyak. Jadi wisata religi di sana. Nah, Tunde, Datuk Tunde. Nah, saya di situ 4 tahun. Jadi disebut saya itu guru danau Tunde maksudnya. Nah, semoga ngaji ki relax. Sampai nggak apa-apa sambil minum makan. Anak-anak anget-anget ini ibu pada adem nih kayaknya. Nah, jadi kita tuh dalam ngaji itu yang penting sampai seneng. Dan yang utama panjenengan itu diizinkan suami. Sampai ikut pengajian yasinan, kalau suami nggak ngizinkan, ora bakal. Sama narisan juga iso bayar. Karena suami nggak ngizinkan. Makanya beruntung punya suami mau ngizinkan istrinya ikut pengajian. Berapa banyak seorang istri itu gak diizinkan? Banyak, perumahan sebanyak ini kalau ngaji semua penuh. Kenapa cuma sedikit? Gak muat. Rumah sampean di masjid aja, gak usah di rumah. Ya, alhamdulillah dengan sedikit seperti ini saya senang. Mulai merintis pengajian dari 5 orang, 7 orang. Ini berapa anggotanya? 20. Udah luar biasa. Nah, jadi paling nggak ada acara ulang tahun undang anggota sendiri, selamatan kirim doa arwah kepada bapak ibu kita, kepada nenek datuk kita, orang sendiri. Nah, jadi beruntung menjadi seorang istri yang diizinkan suami untuk ikut pengajian. Jadi setidaknya sampai mempunyai wisata rohani, menunggui anak ngaji. Nah, dan tentunya itu menjadi bibit-bibit pejuang di dalam li'ilani kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, tentunya kita sungguh luar biasa di dalam hidup ini ketika kita semua yakin. Panjenengan duduk di situ karena yakin ada dunia setelah, kebalik ya, ada akhirat setelah dunia. Manut ayo ngantuk. Coba ini yang bikin gak ngantuk. Yang bikin gak ngantuk itu kertik-kertik kacang atau kerupuk. Kalau roti itu kapes-kapes kenyang 5 habis ngantuk. Ada dunia, ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Makanya di channel kini itu ya Pulan bin Pulan. Sekarang kamu berada di alam kubur. Ketika didatangi malaikat 2 munkar dan nakir, jangan takut, itu makhluk Allah juga. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini kalau biasa pengajian jawabnya mudah, Allahu Rabbi. Tapi kalau nggak ngaji, ayo dikubur pelongo pukul dem malaikat. Nah, di situ karena pertanyaan kubur ada, siksa kubur ada, hikmat kubur juga ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kaitannya dengan pengajian kita karena ini surah gitu. Saya coba ngaji Muharram gitu. Nah, ini siap puasa besok. Yuk, niatnya udah bisa. Nah, coba ini sekaligus niat nih. Kalau panjenengan niati berarti niat anak-anak kita, suami aja sahur aja. Masalah suami itu mau puasa atau enggak, Pak, sahur. Nah, besok timbang ngopi di warung ya urusan dia. Yang penting panjenengan nanti pulang ngomong, Pak aku poso, panjenengan poso enggak, sopan sing apik. Jadi, sampai poso Bu. Nah, kalau Bapak ikut ya boleh, nanti ku bangunkan malam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin liyaumi asyura sunatan lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau lengkapnya nawaitu soma godin itu saya sengaja puasa sampai sehari besok pada hari Asyura sunat lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kenapa sih Muharram
Nah, ini kaitannya dengan surat At-Taubah 36 ya. Ya, jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa penciptaan atau di hadis Bukhari juga bahwa 1 tahun itu 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan, hurum dimuliakan. 4 bulan itu adalah bulan apa? 1 bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dulu. Dzulqa'dah itu kalau orang Jawa Selo, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab atau Rojab, dan pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad itu dimuliakan. Kenapa bulan Muharram dimuliakan? Karena satu, itu di situ kejadiannya luar biasa. Salah satunya diterimanya taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam salahnya apa, Bu? Ayo kita santai aja ngaji. Saya nggak buka tulisan, kita supaya rileks. Nabi Adam salahnya apa? Dirayu oleh wanita. Namanya siapa? Siti Hawa. Ngerayu Nabi Adam. Disuruh apa, Bu? Wah, papal. Mau salah ngaku, keturunan salah Siti Hawa. Nah, jadi gini, Siti Hawa. Nabi Allah itu ketika menciptakan Adam, itu perintah pertamanya nggak suruh ibadah, tapi disuruh mangan. Nikmati surga ini semua Adam. Makanya panjenengan kalau ada pertemuan terus ada makanan. Karena mangan itu menimbulkan rasa. Nek rasane seneng, wong iki dijak omong enak. Sampeyan kenapa masih betah dengan di sini? Karena ada makanan. Nggak bosan. Tapi kalau nggak ada opo-opo, cuma baju putih, air putih tok, itu sampai ngantuk boleh. Tapi ada makanan ini, ada setidaknya hiburan. Kayak sampai pas mumet stres tuh. Kenapa ibu-ibu pada gemuk ketika dia stres? Karena mangan terus. Apa itu? Hiburannya mangan, ngemil. Los sampai gede. Kayak Pak Ustadz. Allah Rasulullah. Nah, jadi itu ya. Ya, jadi Nabi Adam diciptakan Allah untuk menikmati hidup, menikmati surga. Satu kesalahan yaitu ketika Siti Hawa meminta untuk mengambil buah khuldi. Sebenarnya itu dibohongi. Khuldun artinya abadi. Si iblis ini ngapusi, membohongi. Hei Hawa, Allah itu gak senang kalau kamu itu kekal di surga. Khuldun itu artinya kekal, maka kamu harus makan buah khuldi. Nah, namanya perempuan dirayu begitu. Ya kan, ayo jah. Akhirnya benar ngerayu Mas Adam. Itu katanya kekal, ini kita harus makan buah khuldi supaya di surga terus. Diambil buah khuldi. Nah, akhirnya dosa itu sampai sekarang, dan itu diterima taubatnya pada 10 Asyura atau bulan haram. Setelah pisah turun di bumi, satu di Jeddah, satu di India, ketemu di Jabal Rahmah. Ada yang pernah ke Jabal Rahmah? Umroh haji pernah ya? Nah, mau ke sana? Sudah daftar? Nanti malam. Nah, ini saya ngajari Mas, ini Ustadz ini kan tak ajarin gini. Bahinal khutbah ini itu khutbah itu dua Jumat itu kalau berdoa ijabah. Kalau panjenengan itu malam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Paijah, saya nama sampean ya, bin Paijo. Suami dan anak saya daftar umroh ke Mekah dan ke Madinah, haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku daftar Al-Fatihah. Malaikat rohit tulis seret bahwa Paijah daftar malam ini. Wah. Tiap malam tulis terus. Akhirnya akan terpanggil. Namanya rohit akan mengajukan proposal ke Gusti Allah. Ini lo daftar terus ya Allah. Berangkatkan kata Allah. Berangkat piye buat bayar rumah aja enggak kok. Buat bayar anak aja nyicil nih, seragam belum beli lagi. Gimana mau umroh? Nah, tapi Allah tahu. Hei, berangkatkan. Itu sudah daftar dan tulus banget daftarnya. Bahkan di bulan Suro pas mau daftar dia pancing dengan sedekah Suro. Ada yang bikin bubur ya. Bibir Suro itu sedekah. Nah, itu kan luar biasa.
Das dipancing itu malam nanti sampai pas sebelum sahur sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat tahajud, ya Allah saya daftar haji dan umroh. Kapan? Tahun depan. Jangan ngomong nanti tahunnya, jangan disebut tahun depan. 2026. Saya sendiri, Pak Ustadz bagaimana? Nah ini saya testimoni aja ya. Saya daftar umroh itu sejak dulu. Pokoknya setiap ilah hadratin Nabi Mustafa, Bapak Ibu saya Al-Fatihah, Pak Bu, kan Ibu saya haji juga sudah ke Mekah, saya juga harus ke Mekah ya Allah, Al-Fatihah. Itu setiap saat. Akhirnya 2024 setelah anak saya wisuda 30 juz di Jombang, pulang sebentar ke Kediri, ke Nganjuk. Setelah dari kuburan sore ditelepon dari gubernur berangkat 2024. Dan di Multazam, ya Allah semua jamaah saya, semua keluarga saya, semuanya dipanggil ke sini. Kalau bisa setiap saat, saya waktu itu ngomong setiap tahun, nggak tahu dikabulkan juga. Insya Allah Agustus Pak Wali kemarin ngundang Kang Mahmud, temani nanti saya doa di Mekah, siap. Karena apa? Yakin, sampai mantap, sampai mikirnya enggak uang apa, jangan berpikir duit. Allah itu kalau sudah panggil sampai ke Baitullah itu mesti datang ke sana. Ini bulan Suro, jadi 10 Suro ini betul-betul doa itu dijabah. Wis nanti malam sempat, Pak saya datang bulan, yang penting berdoa. Bangun, walaupun nggak puasa nggak sholat tapi daftar. Ya Allah, anak keturunan saya soleh dan soleha berangkat ke tanah Mekah dan Madinah diikuti dengan Al-Fatihah. Salah satu ini saya kasih ijazah ya, kalau anak sampai mau soleh itu baca 41 sampai dengan 44 41 ya. Ba'da maghrib nama anak sebutkan nama dan binnya. Kalau nggak kuat 7 kali, tapi kalau kuat 40 kali, 41 kali. Jadi ba'da maghrib ila ruhi wal jasadi, itu ibu saya amalkan buat anak-anak. Saya tuh kalau nyusul habis maghrib ke ibu saya tuh kok nggak keluar dari maghrib sampai isya itu. Ternyata anaknya 7, satu-satu di Fatihah. Mungkin diomongi angel, nakal, bocil dan lain sebagainya, sudah rumah tangga tapi ekonominya seret, hadiah Fatihah. Ila ruhi wal jasadi, anakku Paimo bin Paimo. Misalnya tanya binnya, harus binnya dipakai Al-Fatihah. Fatihah sekuatnya. Kalau kuat 41 tadi, kalau nggak kuat ya 7 kali semampunya. Jaluk minta, mumpung jabatan jenengan itu jabatan tertinggi seorang ibu, sampai doa buat dia, buat itu dikabulkan. Dan saya testimoni ketika berangkat merantau, ibu saya tanya, saya dari pondok, habis mondok di Darul Najah Kediri, dan untuk di Lirboyo saya kan ngalong. Nah saya mau kuliah, nggak boleh, disuruh ke Lirboyo, kamu tuh mondok baru 5 tahun, nanti setengah matang, disuruh 10 tahun. Waduh, saya nggak ngerasa, saya pengen kuliah. Kamu kalau kuliah harus biaya sendiri, siap. Yang penting ibu doakan saya. Berangkat saya ke Palangkaraya, IAIN 5 tahun, balik pulang karena di sini nggak payu, mau rapi mahal ya. Itu jujur aja mahal ya. Nah, itu SMA itu waktu itu 15 juta, S1 selawe, sekarang 100 ya S1. Larang Kalimantan. Aku pulang ke Jawa 100.000. Beda jujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi itu perjalanan hidup, bukan karena jujur atau apa. Orang itu mau nikah di mana, itu jodoh di mana, Allah sudah tentukan. Sampai itu kira-kira 20 tahun yang lalu mikir nggak tinggal di daerah sini? Ngapain sampai di sini sekarang? Nggak tahu. Itulah rahmat Gusti Allah. Alhamdulillah. Gitu. Nek wis sampai apanya alhamdulillah tuh seneng, saya datang dari Allah, hidup untuk Allah, kembali ke Gusti Allah, kembali ke Nabi Adam. Kejadian tanggal Muharram atau 10 Syuro, bertemunya di Jabal Rahmah Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah 40 tahun berpisah, doa tertuanya apa? Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun dong baru dikabulkan. Sampai mulai subuh-subuh doa itu umur berapa? Kalau sekarang sampai 40, 50, berarti umur 10 tahun itu sudah serius. Kalau sekarang belum terkabulkan tuh ya
nanti pasti terkabul. Nah, jadi kalau niat ke Madinah ke Mekah itu harus mantep yakin. Siapa tahu Pak, saya itu harta nggak punya, nanti anak yang kecil ini dapat mantu yang menghajikan panjenengan tuh mantu sampean, kan nggak terpikir. Nah, mantu ini bos batu bara. Nah, nggak tahu. Ayo Bu, sekeluarga kita ke Mekah. Nah, atau pas punya tanah sepetak, kena Telkomsel atau dibeli, nah, itu kan mahal ya buat ke Mekah. Jadi peluang ke Mekah, Madinah sebagai rukun Islam yang kelima itu hanya keyakinan. Madep mantep lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah madep mantep itu Gusti Allah itu dengan kita tuh dekat. Sampai dapat ujian ekonomi, ujian suami kawin lagi, anak sakit, atau tetangga nggak negur, itu berampe fasilitas dunia untuk ibadah. Tapi kalau sudah mantep-mantep diuji itu, ya Allah, ini saya sadar ujian dari kamu dan saya semua ini nggak besar. Dapat suami yang saat ini itu adalah karuniamu, maka aku openi gitu. Dirawat suaminya ya, dilus-lus, diopeni. Ini titipannya Allah. Nanti pulang itu loh, pas wis turu sampai lulus Pak, sampai itu titipan Gusti Allah. Alhamdulillah saya punya sampean. Itu sampai langsung. Sampai tadi habis makan apa Bu? Ustadznya ceramah opo kok koyok gitu. Nah, karena apa? Suami yang saat ini sampai punya itu tidak pesan. Rumah yang sampai tinggali di daerah Lemtorogong ini kan sampai 20 tahun nggak terpikir, tapi rahmati Gusti Allah sampai dikasih rumah, ada keluarga, ada anak. Nah, itu nikmat yang sungguh luar biasa. Bahkan sampai tahun baru 1440 Hijriah sampai masih diberi kesehatan, kekuatan, iso ibadah, iso nunggu anak bisa ngaji. Nah, Pak Ustadznya dikirim ke sini. Ini kan dikirim Gusti Allah. Ini kalau mau pesen nggak mau, tinggal di daerah kota sana nyaman ya. Ini bayangkan tinggalnya di sini ngajar ke Rakumpit. Itu naik motor aja berapa, 1 jam, tambah naik perahu 1 jam. Nah, itu juga karena rahmatnya Gusti Allah. Semua itu pasti nanti dibayar, sampai tenang. Allah itu akan membayar sampai dengan sesuatu yang luar biasa. Asal ikhlas. Kurangi ngersulo, kurangi mengeluh, tenang. Ini pesan saya, kalau sampai seorang ibu yang nggak ngeluh, nggak ngersulo, itu anak itu akan soleh, anak itu akan baik. Harapan sampai loh, bocil-bocil begini ini harapan orang tua. Sampai ibu, aku doakan punya anak umur SD Bu, sakit ya, aku buatkan teh Bu ya. Enak. Tapi di surga di bawah telapak kaki ibu itu, surga itu kenikmatan. Tapi kasih tahu anak, kasih pemahaman, jangan dimain-main HP, jelos dibiarkan, akhirnya bisa gede kaget, wah anakku nggak ngerti apa-apa, kerjaan pelong-pelong karena nggak sampai latih. SD kelas 3, SD kelas 6 itu sudah suruh nyapu kalau pagi, bangun bersihkan tempat tidur. Yang sudah gede nyuci majikom, masak nasi. Nah, itu anak-anak kita, bukan untuk dia supaya kerja keras, supaya dipelosoro, enggak, tapi kita mendidiknya supaya kita nggak kaget kenapa anak saya begini. Jadi zaman ini modern banget, jadi pengaruh HP itu luar biasa. Jadi alhamdulillah nih, 1, 2, 3, 4 nggak dipegangi HP. Itu Pak pegangi HP sendiri gitu. Itu pintar ibu-ibu. Berarti sudah menjadi ibu-ibu yang apa namanya itu smart, yang paham dalam mendidik anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kejadian Muharram itu mulia, salah satunya tadi adalah diterimanya tobatnya Nabi Adam bersama Siti Hawa yang ketemu di Jabal Rahmah di padang Arafah. Dan kejadian Muharram lagi apa? Ini banyak, semua kejadian itu banyak sekali, termasuk Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak terbakar, cuma talinya Nabi Ibrahim selamat. Itu juga bulan Muharram. Nah, terus yang menyedihkan ini kalau orang Jawa ya, orang Jawa di sana itu nggak berani mantu karena apa? Mitosnya kalau bulan Suro itu Nyi Loro Kidul, laut selatan ratu itu mantu, jadi ojo mantu, tapi nggak begitu ajarannya.
Di zaman Wali Songo diajarkan memang di bulan Suro itu banyak ibadah, banyak doa, banyak sederhana. Karena apa? Lagi termasuk tahunnya sedih banget. Cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain bin Ali, benar ya? Ada dua kan, Hasan dan Husain. Ini yang Husain bin Ali itu dibunuh zaman pemerintahan Khalifah Yazid di padang Karbala yang sekarang Irak. Itu dipotong lehernya, dipenggal. Nah, itu cucu Nabi Husain bin Ali. Terjadi pada 10 Muharram tahun 62 Hijriah. Nah, itu menjadi kesedihan luar biasa. Maka para kiai, para sepuh itu ngajarkan, ojo seneng-seneng, ojo mantu nek bulan Muharram. Kita sedih cucunya Nabi pada waktu itu. Kesedihan Kanjeng Nabi, kesedihan keluarga Nabi, anaknya karena perang seperti itu. Nah, itu ada kesedihan luar biasa. Makanya bulan Muharram ini kenapa dimuliakan? Karena kejadian Nabi-Nabi tadi, terus kejadian yang menyedihkan seperti itu, kita juga makanya ada istilah selamatan bubur suro. Kenapa? Itu di situ sodakohan. Kenapa suro ngambilnya 10? Karena kata asaro atau wong Jawa suro itu hari ke-10. Nah, dengan adanya bubur, makan bersama, selamatan, sodakohan, termasuk santunan yatim ya. Nah, itu santunan yatim itu tidak harus didisplay anak dibariskan, enggak. Yang penting datanya lengkap, satu komplek ini yatim berapa. Pak, saya tuh saat ini belum punya uang, tapi punya datanya. Jadi pas menerima rezeki, datangin ke rumahnya. Duh, ini buat sangu untuk sekolah. Nah, ini ada 10.000. Nah, siapa tahu 10.000 ini amal yang diterima Gusti Allah di bulan Suro pada tahun ini untuk amal panjenengan. Untuk nyurung doa sampai tadi minta ke Mekah Madinah tadi. Untuk meminta sampai pengen tak punya mobil bagus. Pengen enggak? Kok gak pantai enggak? Pengen sugih enggak? Kok gak semangat tuh. Gusti Allah itu enggak, kita tes saja. Ini orang-orangnya pelit enggak, saya bisa ngetes. Nah, Bu, sampai seandainya hari ini menerima 100 juta, besok pagi ya, sampai sodakohkan 90 juta, yang 10 juta buat sampai boleh enggak? Loh, boleh. Dapat rezeki 100 juta, besok pagi disodakohkan 90 juta, yang 10 juta buat sampean boleh? Iya, potongan pelit ini mengilangnya. Jawabnya itu loh, gak ikhlas loh. Ini masih umpama. Iya, belum asli. Makanya Gusti Allah mau ngasih jenengan itu berat. Ini model-model gini dikasih 100 juta, pasti sodakohnya cuma 1 juta. Santunan paling 50.000. Ayo. Makanya sampai nggak dikasih-kasih. Nah, itu baru umpama. Seandainya dapat 100 juta, saya sodakoh 90 juta, saya ngambil 10 aja. Besok, siap? Umpama aja masih ragu, apalagi bujuran. 100 juta, 90 kasih orang. Ya Allah, gak kuat aku. Ya, itulah kehidupan. Hati kita itu Gusti Allah tahu, panjenengan harusnya mau dikasih rumah itu tipe 21, 2 lantai 1 kolam renang, tapi nggak jadi. Kasih yang kecil-kecil aja. Kasih 21 sombong. Temannya datang taruh di teras. Ya, tahu, hati sampai tahu. Makanya saat ini nikmat yang kita terima itu alhamdulillah pantas yang saat ini. Jadi bersyukur itu pasti tambah. Makanya mukadimah saya itu la in syakartum la azidannakum. Nek bersyukur pasti ditambah. Alhamdulillah ya Allah punya anak 2, besok 3. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, jadi di situ ya, bulan Asyura ini kejadiannya banyak banget terjadi, dimuliakan, makanya pahala-pahalanya juga dilipat gandakan. Yang puasa pada besok itu dihapus dosa yang sebelumnya. Yang sampai kemarin marahin suami, nanti pulang minta maaf, surah-surah,
minta maaf Pak ya, tahun baru ini kalau bapak-bapaknya ada, saya nyinggung nih. Ini diabdulkan memberikan nafkah lebih pada hari suro. Kalau biasa dikasih 10.000, besok kasih 15.000, nah kuatnya segitu. Itu menggambarkan ekonomi keluarga itu akan naik. Anak yang besok misalnya dibelikan jajan biasanya 5.000, besok belikan 10.000. Ini buat anak saya. Nah, tak apa. Habis pada hari itu. Tapi insya Allah surah mendatang satu tahun mendatang rezeki itu barokah. Karena kita ya Allah untuk anak saya. Nah, kalau ibu buat anak, kalau besok buka puasa yang biasanya ayamnya 1 dibagi 2, ya ini satu orang kan gitu. Nah, jadi kan gitu. Itu gak apa-apa. Orang prihatin itu riadoh tirakat itu harus dalam hidup ini luar biasa barokahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Terus amalan apa sih di bulan Syuro ini yang baik? Satu, puasa tadi. Puasa besok. Sebenarnya tadi ya, ini puasanya disunahkan 2. Sabtu tadi Tasu'a namanya. Tanggal 9 dan tanggal 10 2 hari puasa. Terus pada maghrib tadi sampai besok itu kesempatan beramaliyah. Moco surat Al-Ikhlas kalau kuat 1.000, kalau nggak kuat sekuatnya. Sodakoh besok. Nah ini kesempatan. Ini kan bikin bubur bersama. Pak, besok bikin bubur sendiri boleh. Nah ada uang 50.000, belanjakan bikin bubur. Pak nggak iso lihat YouTube bubur Asuro versi Jawa, versi Banjar, misalnya seperti itu. Nah, bikin tetangga-tetangga atau saudara sampean itu yang belum dapat anterin. Aku bubur Suro. Nah, sodakoh ini yang merupakan berkah. Walau hanya 10 mangkok atau 5 mangkok, boleh bikin sendiri di rumah, bikin berjamaah juga boleh. Nah, kaitannya apa? Kalau bisa sodakoh itu kepada musuh. Sampai punya musuh, Bu? Punya musuh enggak? Dipetani, yang sampai blokir di WA itu ditarik. Bukan. Muharram ini dibuka blokiran semua. Ini blokir ngomong-ngomong. Kok ada model begitu, khotimur rahim, memutus silaturahim, ngutang nggak diutangi langsung blokir. Terus, nah, jadi sodako sama besti, teman, tetangga, saudara itu biasa. Tapi panjenengan sodako sama musuh atau mantan suami, mantan istri, mantan apalah tetangga. Nah itu disodakoi. Sodako dianteri bubur Suro, Pak nggak dimakan dibuang, nggak apa-apa. Yang penting sampai sudah baik. Urusan dia nggak baik, urusan dia. Nah tahun ini gagal sodako bubur, tahun depan sodako paket buah. Ada anggur, apel, paket buah, antarkan ke musuh sampean itu. Supaya hidup hati sampean ajar, supaya hati ini lunak. Saya itu orang baik gitu loh. Jangan biarkan sampean jadi orang jelek itu, jangan. Terus wongnya elek, hatinya elek, itu nggak bisa itu. Kita tuh hatiku kita toto. Ya Allah, saya ini datang dari panjenengan, hidup ini untuk panjenengan dan matiku kembali ke panjenengan. Nah di situ. Nah, jadi ketika kita mengajarkan untuk sodakoh tadi apa? Sodakoh itu ini bagus nih. Jadi saya mati rumah-rumah depannya ini terang. Tandanya orang pelit depan rumahnya ini gelap. Sama ingat. Sampai kok mau besanan ya. Sampai besanan datang kok malam rumah ini terasnya gelap, apalagi dimatikan. Uangnya pelit. Ini tanda-tanda yang lahiriah kelihatan. Tapi kalau depan rumah ya terasnya terang, potongan bertetangga. Tapi itu kalau jam 9 dimatikan, gelap, jauh dari rezeki. Contoh, itu misalnya rumah dimatikan model sana gelap. Sampai nanti kan mau ngantar bubur, nggak berani rumahnya gelap, rezeki tertolak. Ya. Tapi kalau terang, padang, diketok sampai dapat bubur Suro jam 10 malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji yang seperti ini tujuannya panjenengan tuh seneng, paham, dan enak ngelakoni itu. Hati sampean Bu, kalau pulang ngaji kok hatinya panas, itu nggak benar itu. Pasti ngomongin orang ya. Nggak usum ya itu. Kalau di Yubuti sana tempat saya itu kalau ngaji ngomongin tetangganya ya. Di sini nggak ada. Tapi kalau ada ketularan. Jadi
Jadi alhamdulillah panjenengan sampai malam ini bisa beramal suro ini pahala luar biasa. Baru jam 9 kok Bu. Saya tadi diminta jam 10 ya selesai. Ya. Tapi kelamaan lah kita tutup. Jadi dengan adanya kita memperingati Muharram tanggal 10 Suro, iso ngaji, insya Allah besok iso poso dan besok sedekah sak mampune walau hanya sepotong roti ke tetangga, ke saudara. Kalau punya orang tua yang satu kota, udah datangin besok. Ibu, ini ada pisang goreng atau ini pisang buat buka puasa. Wis tenan itu barokahnya itu kamu rasakan. Nah, jadi kalau pengen nanti ketemu lagi, nanti 3 bulan kemudian undang saya lagi ya. Nah, nanti tak tanya, usir opo dari Suro kemarin. Ternyata Pak, saya tambah sugih. Nah, jadi kan luar biasa. Bukan sugih harta, tapi meteng Pak. Sugih anak nambah. Hamil. Loh, saya juga berpikir, saya tuh pengen sugih. Tapi melihat usia saya segini kok lambat. Saya 5 tahun ke depan dapat enggak saya 10 miliar. Kok kayaknya enggak dapat. Udah istri saya. Kayaknya kita tuh untuk Allah belum nitipkan harta yang banyak. Kita bikin anak banyak aja. Makanya bikin anak yang ketiga itu nambah 1, 4. Sekarang 5. Itu yang baru umur 1 tahun itu yang 5. Jadi alhamdulillah sugih nah kan cuma 2 di dunia itu, sugih harta atau sugih anak. Kalau sugih harta sampai repot ngerawat, anak ngerepot rawat, tapi ini barokahnya luar biasa kalau anak ini. Sampai nanti anaknya juga kerja jadi sugih semua, sampai sugih banget jadinya. Jadi yang punya mantunya juga 5, 1 anak punya anak 2, 10 yang 7. Sugih ya. Makanya jangan takut untuk sugih. Mau sugih harta alhamdulillah, sugih anak alhamdulillah. Ini yang hadir anaknya lebih dari 5 ada nggak? Jangan-jangan saya kalah. Mbahnya berapa Mbah? Panjenengan anaknya piro putranya? Nah, ada dua sudah punya cucu banyak. Alhamdulillah. Jadi kehidupan ini Allah titipkan kepada kita dengan orang-orang soleh yang dikirim ke sekitar rumah kita itu untuk menenteramkan. Karena tidak pesan kayak saya tiba-tiba ini digerakkan hatinya oleh Allah memwa saya sampai ketemu saya pada malam hari ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi la maujuda illallah, tidak berwujud kecuali hanya Allah, la maksuda illallah. Dan kita malam hari ini ketemu silaturahim barokah bulan untuk Muharram. Semoga kita diberi kesehatan, panjenengan semua, kita semua diberi rezeki yang halal dan barokah dan berlimpah dan ahli sedekah. Nah, jadi umpama 100 juta tadi 90 di sedekah siap ya? Siap itu. Jadi ibarat ini loh, sampean tuh ngerti tandon air bawahnya ada keran nggak? Biasanya. Itu kalau tandonnya diisi terus, kerannya lancar, diisi lagi nggak? Diisi. Nah, sampean rezekinya banyak, sampai tasarupan untuk keluarga, untuk anak, untuk tetangga, buat selamatan ngirim orang tua yang meninggal, itu tandon diisi terus. Tapi kalau sudah diisi, target sampean itu seharusnya 1 tahun itu jatah Allah 1 miliar. Sama karena mambek, nggak ngalir. Ya sudah, segitu aja 1 tahun. Nah, nggak ditambah lagi. Tapi karena pengalir dan orang yang dialiri biasanya doa. Sampai ngasih orang pasti, Mbak Yu, ini saya ada uang 50 buat sampean. Alhamdulillah, terima kasih, semoga rezeki sampean banyak, lancar. Nah, doanya dia ini masuk ke kita, set yang nambah tandon kita tadi. Nah, ini kekuatan gaib. Kalau panjenengan yakin, insya Allah itu akan ditoto Gusti Allah kehidupan kita, baik sandang, pangan, papan. Kalau orang Jawa itu sandang baju kita layak, papan adalah rumah kita. Alhamdulillah belum saatnya sudah lunas, nah, kan gitu. Jadi doanya jangan salah, jangan ya Allah semoga lancar ngangsur. Ya cuma dilah kasih lancar, tapi ya 10 tahun. Doanya ya Allah semoga cepat lunas dalam 3 bulan. Wah. Doanya nanggung beli mobil. Kita 5 tahun ya Allah mobil ini semoga lancar ngangsurnya. Ya dikabulkan lancar tapi 5 tahun. Doanya diganti dong. Ya Allah lunas sebelum waktunya. Kalau bisa 6
Bunda sudah panjenengan lunasi ya Allah. Karena mobil ini untuk kerja suami, untuk ngangkut anak sekolah, untuk semuanya. Jadi niat beli motor, niat beli mobil itu untuk ibadah. Berangkat yasinan, nanti rombongan punya mobil, dibawa ada undangan di Nurul Islam berangkat dari sini. Undangan ke Darussalam berangkat, tetangganya digratisi. Alhamdulillah. Kira-kira punya mobil digratisi nggak tetangga apa bayar? Nah, wis lemes dhisik kok gak niat bener saya pengen sugih. Coba niat sugih gitu loh. Pak, saya pengen punya Pajero, tetangga yasinan tak angkut semua. Nah, kalau orang pinjam aku pinjamin. Belum punya aja udah beli. Aku pinjamkan Pajero dipinjamkan. Apalagi yang pinjam kayak gitu. Temen yasinan lagi pasti nggak ngisi bensin. Belum punya aja wis mikirnya panjang. Akhirnya Allah itu mikir mau ngasih sampean, dikasih kok malah mikir no, tunggu dulu, kasih cucunya aja nanti. Cucu sampai yang dapat, karena sampean berdoa, cucu tahan dikasih cucunya. Wah, cucunya yang sugih. Kalau udah tua naik Pajero mabuk, karena masih muda nggak dikasih. Sekian, terima kasih sampaikan, semoga manfaat. Alhamdulillah, panjenengan semangat ya, semangat dalam hidup ini, mantep mangan melu Gusti Allah. Kalau sudah yakin apapun panjenengan pasti dapatkan. Soal dunia itu mengalir sesuai jatah. Karena apa? Suami katakan ke suami kalau dia lemes, Mas, bahwa kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Jadi kalau jatah kita memang banyak, hasil kerja ini adalah ibadah Mas buat keluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati ajmain. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzilna rahmah wal maghfirah wal barakah wassalamah wan ni'mah. Amin. Ala man hadara fi hadzal majlis walid aisyir hajatina hajatikum bi barakah syahrul Muharram, bi barakah yaumil Asyura, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam wal iman. Allah bi arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wajatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa najatan minan nar wa afwa idal hisab. Rabbana tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, mohon maaf ibu-ibu ya kalau ada salah dalam kata. Makhluk ini yang diundang makhluk kasar, jadi ngomongnya kasar, bukan makhluk halus. Nanti kalau undang lagi makhluk halus, ngomongnya biar halus gitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu-ibu langsung saja nggak apa sambil disamping hidangan yang sudah kuliner ya kuliner aman ayo nanti oh ya nambah pengumuman insya Allah besok kita akan ke panti asuhan menyerahkan donasi kemarin yang sudah terkumpul dan juga kalau sembako yang mau diserahkan bisa besok pagi diantar ke sini nanti kita sekitar jam 8
berangkat ke panti asuhan ayah bunda yang di Kalpah gitu. Jadi sama-sama motoran kan atau nge-grab ke apa nanti kita besok nih Bapak. Ini mungkin itu saja. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan sambil di sini itu. Ini ambil sendiri nggak apa-apa lah. Ya biar nggak ngantuk mama lipat lah. Ya, ayo mama Dinda, ayo mama Anan, Naura, ayo makan. Boleh nambah ini, boleh nambah. Ya. Ayo Nek, ini.